各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。或者首先感谢天师的 Namo Buddhaya。Ya Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang terkasih. Diukur dengan waktu untuk puja bakti hari ini, maka semestinya tidaklah kita merasa cepat atau lambat dalam seminggu ini. Bila didefinisikan, maka waktu akan terasa lambat bagi mereka yang menunggu. Waktu akan terasa panjang bagi mereka yang gelisah. Dan waktu akan terasa pendek bagi mereka yang bahagia. Namun, waktu adalah keabadian bagi mereka yang bersyukur. Kita mengejar waktu. Bayangan kita pun ikut mengejar kita. Jangan kita ditertawakan sebagai pengecut karena kita tidak bisa menebak. Kita rasakan ada perlindungan dari Sang Hyang Adi Buddha, memberiku begitu banyak. Jangan merasa hidup amatlah seram. Apa betul? Jika seram itu biasanya monster. Monster. Ya, mari kita minta penjelasan lebih dalam dari Ibu Sinta. Saya Charles Member, silahkan. 谢谢. Namo Buddhaya, selamat pagi sahabat yang teristimewa. Sang Buddha memberkati. Kita hanya butuh beberapa tahun untuk berjalan. Tetapi kita butuh waktu seumur hidup untuk belajar, tidak salah jalan. Seorang murid menghampiri sang guru, Siddhartha Gautama, dan meminta, "Guru, guru, tolong nasihati saya. Ajarilah saya. Bimbinglah saya agar selamat." Sang guru agung menjawab, "Apalagi? Ingat, pelajaran apapun hendaknya dipelajari oleh diri kita sendiri. Dimulai dengan jangan marah. Sekali lagi ya, jangan marah. Karena jika kita marah, amarah itu mengenali kita. Jalan pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Hati dimasuki setan. Jelmalah. Anda menjadi monster. Makhluk atau insan apapun bisa terlihat buruk, aneh, jahat, seram, atau raksasa, karena hatinya telah ada setan. Sebaliknya, sejelek apapun, seburuk apapun, seram, tua, angker, tapi makhluk atau insan itu jauh dari setan. Dia mustahil menjadi monster. Monster adalah makhluk atau insan dengan bawaan jahat dan hati yang telah diisi setan. Monster itu lihai melintir. Makanya kita jangan menganggap enteng si monster itu. Dia menggunakan cara-cara, modus yang terus-menerus dikembangkan setiap saat. Ada-ada saja caranya. Modus-modus dikembangkan, up to date. Makin pinter, berkejar-kejaran dengan kepintaran manusia. Bisa-bisa kita ini tidak mengupdate. Monster-monster ini sih terus berkembang. Etimologi bahasa monster berasal dari bahasa Latin kuno. Monstros atau monstrum yang berarti pertanda. Berakar dari kata moneo, mengingatkan atau keajaiban. Monster ini dapat didefinisikan menjadi dua arti. 1. Behavior, tabiat, singwei. Pola tabiat, sifat, dan pikiran. Sesuatu yang mengerikan terutama seseorang yang memiliki keburukan, cacat, kejahatan, atau kekejaman yang tidak wajar atau ekstrim. Ya, semacam perilaku sadis. 2. Creature, makhluk, sheng'u. Setiap makhluk atau tumbuhan yang menyimpang secara aneh dari bentuk, perilaku, atau karakter normal. Seseorang yang menimbulkan kengerian dengan kejahatan, kekejaman, dan sebagainya. Sinonim dengan iblis, setan, penjahat, binatang buas.
dan bermutasi menyerupai makhluk atau tumbuhan unik dengan ukuran yang bervariasi, hingga tumbuh dari luar kewajaran atau disebut raksasa. Tetapi bisa juga mengambil bentuk manusia, contohnya seperti mutan, hantu, zombie, atau kanibal, dan lain-lain. Lalu apa kaitannya kata monster dengan puja bakti ini? Tentunya di dalam ajaran keagamaan Buddha, kita diajarkan budi pekerti dan jauhi dari tabiat atau behavior dari monster. Berikut adalah tips liburan. Pada saat hari liburan, bila Anda berpergian melewati kota Middleton, Wisconsin, mampirlah. Anda bisa mengunjungi Museum Monster Nasional. Bagi yang menganggap satu jenis monster saja sudah cukup, tempat ini sangat mencengangkan. Sebab di dalam museum ditampilkan 6.090 jenis monster yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Beda lagi di kota McLean, Texas. Anda di sana akan terperanjat menemukan museum kawat berduri. Atau mungkin lebih terkejut karena ada orang-orang yang begitu menyukai pagar kawat berduri. Kita mungkin menganggap semua museum itu lucu, tapi perlu disadari bahwa kita pun terkadang tidak luput dari membangun museum-museum kita sendiri. Semua itu ada dalam ruang hati kita, tempat kita membanggakan dan mendewakan berhala buat kita sendiri. Jangan sujud menyembah, barangkali dalam wujud kekayaan, kekuasaan, nafsu atau kesuksesan. Atau satu hal berharga lain yang diam-diam kita puja, itu adalah ajaran monster, setan. Tidaklah sukar untuk membaca bagian-bagian kitab-kitab Tripitaka, namun gagal menangkap maksudnya. Betul, Buddha meminta pertanggungjawaban atas museum dosa yang kita ciptakan di diri kita. Namun dia juga berbicara tentang menunjukkan kasih atau metta, setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi. Dia tahu betapa sepelenya museum-museum kita. Amarah, pola pikir jahat yang kita kenali itu adalah jalan monster setan masuk ke pintu hati kita. Lalu di mana dan bagaimana kepuasan kita yang sejati hanya ditemukan di dalam kasih metta kita kepadanya? Jangan membuat bagimu monster yang menyerupai apapun. Saya Sinta, saya kembalikan ke moderator. Dipersilahkan. Yes. Hidup ini penuh dengan pilihan-pilihan, dan setiap pilihan mempunyai manfaat, serta resikonya sendiri. Untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat, dibutuhkan informasi, pendidikan, pengalaman, keahlian, dan faktor lainnya, agar kelak jangan kita keliru. Sikit-sikit emosi dan timbul amarah, bisa-bisa kita dijuluki monster apa ya? Ya, mari kita mempersilahkan Penglausu kita dalam penjelasan lebih lanjut. 谢谢。大家好， Ya, semuanya apa kabar? 好，我们刚才都听了这个行大这一番的话， Ya, baru saja kita bersama-sama telah mendengarkan ya isi topik dan juga bacaan dari Ibu Sinta. 那这个怪物呢，的确是存在的。好，以后你们可能都会笑，以为这个是骗人。好，所以我们可以看看呐。好，其实我们天天都能够遇到怪物。哦，即使是今天，我们也可能成为怪物。好，那当然不是。 Ya, memang monster itu ada.
Nanti Anda semuanya tertawa, dikira ini bohong. Ya mari kita simak, setiap hari pun kita bisa ketemu monster. Bahkan pada hari ini pun kita bisa jadi monster. Tapi tentunya jangan. 那我们经常就是在哪里可以看到它？比如说在广播，或是在电视，或是在这个社交的媒体，我们都会常常听到，甚至我们自己也会常常看到哦，在某一个地方哦，他们在吵架，在打架，哦，在开枪。Ya, nun di sana sering kita lihat, mendengar dari radio, dari TV, lalu sosial media, dan lain-lainnya. Ataupun tidak jarang, kita lihat sendiri pada saat di satu tempat ada orang yang saling memaki-maki, pukul-memukul, bahkan tembak-menembak. 那这种现象呢，就是有时候我们看得很残酷、很可怕。哦，这个是我们的观感哈，我们的观感的一部分。哦，就像我们看到怪物一样。哦，尤其当我们听到葬声的时候，哦，我们就远离这一切。好，所以上帝仙佛他不期望我们离开爱跟慈心。Ya, fenomena ini terkadang sadis, mengerikan. Nah, itulah bagian dari sudut pandang kita, seperti melihat monster-monster, apalagi jika kita mendengar adanya perang. Jauhi semua ini. Sang Hyang Adi Buddha tidak berharap kita jauh dari kasih dan meta. 那今天我们要讲一个励志的故事，好，题目就是怪物幼师和山羊小孩的故事。 Ya, hari ini saya akan menceritakan suatu kisah inspiratif dengan judul Anak Monster Singa dan Anak Kambing Gunung. 那这个故事呢，就是说，你看哈，这两种动物哈，就是他们从小哦，就是父母要教育他们哈，就是教育他们的故事，他们都被引导，必须要跑得很快哦，才能够成功的生存下来。 Ya, sebuah cerita tentang seekor anak singa monster dan seekor anak kambing gunung yang sejak kecil dididik oleh orang tuanya. Mereka berdua sama-sama diajari bahwa larinya harus lebih baik dan lebih cepat agar mereka bisa sukses mempertahankan hidup mereka. 那有一天呢，在这个旷野上哈，就是这个母狮怪物哈，怪物的妈妈在教这个幼狮啊，跑啊跑啊。那他的妈妈就看到孩子啊跑得很慢呐，这个妈妈就说啊，我们要跑快点，快点，快点。妈妈就一直鼓励他要快点，快点，快点。可是妈妈的鼓励啊，并没有让这个幼狮跑得更快。 Ya, di suatu hari pada lapangan yang luas, terlihat seekor induk monster singa sedang mengajari anaknya untuk berlari. Melihat langkah anaknya sangat lambat, induknya berkata, "Ayo lari lebih cepat lagi, ayo lebih cepat lagi, cepetan." Nah, ternyata dorongan semangat dari ibunya belum mampu menggerakkan anak singa monster tersebut untuk berlari lebih cepat. 最后这个妈妈呢就说啦，如果你不能够跑得比山羊还快，那你就会饿死在这片的森林里面。那这个妈妈讲了这句话以后，她意识到，除了自己，没有人可以帮助她。 Ya, akhirnya si induk monster singa ini menasehati, jika kamu bisa lari lebih cepat dari kambing-kambing gunung yang paling lambat, maka kamu akan mati kelaparan di hutan ini. Kata-kata tersebut menyadarkannya bahwa tidak ada yang menolongnya kecuali dirinya sendiri. 所以他必须要比其他的猎物跑得更好更快，所以他瞬间他用尽了全力就跑啊跑啊，可是很奇怪的，他真的跑得很快。 Ya, ia harus lebih baik dan lebih cepat dari mangsanya. Seketika itu pula dia mengeluarkan segenap tenaganya dan anehnya dia bisa berlari dengan sangat kencang.
那在这个时间呢，同样在这个时间呢，在这个对岸呢，也是有很大的一片这个草地。那他住了一群这个山羊哦，他们个子比较小。那这个山羊呢，他们总是擅长跳来跳去、跳来跳去、跳跃的山羊。Ya, sementara itu di seberang sebuah sungai ada lapangan padang rumput hijau yang luas itu. Hiduplah sekumpulan kambing gunung. Merekalah sejenis kambing yang bertubuh sedikit kecil dan sangat pandai sekali melompat di lereng-lereng bukit. 那一天下午呢，他们就是在绿油油的田的草地啊，吃草啊，就是休息啊。那在这个休息当中呢，就有人看到这个母羊啊，正在训练它的孩子。Ya, siang itu mereka merasa beristirahat setelah memakan rumput di padang hijau tersebut. Di antara kambing-kambing yang sedang beristirahat, terlihat seekor induk kambing yang sedang melatih anaknya. 那他声音呢就非常的兴奋呐，就是兴奋的声音，就说啊，我们跑啊，我们跑啊，跑得更快啊，好的好的，甚至更快更快更快。Ya, suara ajakan yang bersemangat. Ayo lari lebih cepat lagi. Bagus, bagus, lebih cepat lagi. 那为了鼓励呢，这个他的小山羊呢能够跑得更快，所以他就说啊，他的妈妈就跟这个山羊说啊，如果你不能够跑得比这个怪物狮子更快，那么你的生命就白费了。那迟早你会变成它的猎物啊。Ya, untuk mendorong agar anaknya mau berusaha lari lebih cepat lagi, dia berkata, jika kamu tidak bisa lari lebih cepat dari si singa monster yang paling cepat itu, maka hidup kamu akan sia-sia. Cepat atau lambat, ya kamu akan menjadi mangsanya. 那这个孩子听了妈妈的话就争辩，他就很不服气啊。那山羊就说啊，我跑的一定是比这个怪兽狮子，就是怪物的狮子还快呢。Ya, mendengar kata-kata induknya, anak itu membantah. Mana mungkin seekor kambing gunung bisa berlari lebih cepat dari si monster singa yang larinya paling cepat. 那这个山羊的妈妈听了就有点生气，她就跑过来，她就大声的喊啊，她说小心小心哦，后面有怪物，快逃咯！那听起来就很严肃，然后又很紧张。哇，所以这个山羊，这个小山羊听了以后，哇，跑得跟这个闪电一样快啊！ Ya, agak jengkel tiba-tiba si ibu kambing berlari sambil berteriak, awas, ada monster di belakangmu, ayo cepetan lari. Teriakan peringatan yang kedengarannya sungguh-sungguh itu membuat si anak kambing itu langsung lari secepat kilat. 那事实证明呢，他跑得很快，令人难以相信。好，所以你必须要保持这个发展的这种适度，才能够成功的生存。他的妈妈就跟这个小山羊这样子说。Ya, ternyata si dia itu mampu berlari luar biasa cepatnya. Nah, kecepatan ini yang kamu harus pertahankan dan kembangkan supaya bisa sukses mempertahankan hidup, kata si ibu kambing itu. 所以要交代我们这个世界上没有做不到的事情，只要我们有信心有意愿。所以古时候就说啊，他说磨杵成针，铁杵成针了。 Ya, jadi pesannya di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Sepanjang kita mempunyai keyakinan dan kemauan untuk melaksanakannya. Ada peribahasa leluhur mengatakan, moju cengcen, yaitu batang besi pun bisa diasah menjadi jarum. 所以这个故事里面就是只有一个选择，你跑得更快，如果你没有跑得更快就是死。所以这个狮子怪物只能够跑得更快，不能够比这个山羊
还慢，它才能够生存。那山羊就是一定要跑得比狮子更快才能够生存啊。Dalam kisah tadi hanya ada satu pilihan bagi masing-masing pihak, lari lebih cepat atau mati. Si monster singa hanya bisa hidup jika bisa berlari lebih cepat dari kambing gunung yang paling lambat. Dan kambing gunung bisa mempertahankan hidupnya jika ia bisa berlari lebih cepat dari singa yang paling cepat itu. 所以这个对我们来说很重要哦。如果我们的能力低于这个平均的水平，那我们要做的事就等于是等待死亡。如果我们的能力处于平均的水平，那我们只能生存。可是如果我们的能力高于这个平均的水平，那我们就是踏上这个成功的阶梯。 Ya, sama halnya dengan kita. Jika kemampuan kita di bawah rata-rata, yang ada hanyalah menunggu waktu kematian. Kalau kemampuan kita setingkat rata-rata, kita hanya bisa bertahan hidup. Dan kalau kemampuan kita di atas rata-rata, kita akan melangkah ke jenjang kesuksesan. 所以南海古佛呢，在2007年的6月22号，就来跟我们提示，跟我们交代。 Ya, sekarang mari kita dengarkan ya wejangan dari Nanhai Kufo pada tahun 2007 ini. 他说：“悠悠我思故南凉，遥遥世道何归乡。” Ya, sulit menilai masalah di dunia apabila dengan pandangan diri sendiri. Manusia meninggalkan kebenaran begitu jauh, entah bagaimana baru bisa menemukan jalan kebenaran atau tao untuk kembali ke sisi Tuhan. 渺渺人生在其中，浩浩天地实宽广。 Kehidupan kita sebagai manusia sangatlah singkat. Tidak seperti langit dan bumi begitu besar, agung, bisa menerima seluruh makhluk hidup. 悠悠微妙玄通理，遥遥真机内涵长。 Di dalamnya terdapat tao kebenaran yang sangat mulia dan berharga, menunggu kita untuk mengerti dan memahaminya. Di dalamnya banyak sekali mustika yang memerlukan kita untuk menemukannya. 静静心静体道息，谆谆无为明道彰。 Oleh karena itu, tenangkan hati dan pikiran untuk menyelami kebenaran sejati ini atau tao. Dengan kepolosan hati untuk menyelami arti sesungguhnya kebenaran ini ada di mana. 那我们就进入到这个自学审思。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian zishue shengsi, renungan untuk belajar sendiri, di mana kita bisa introspeksi diri sendiri. 第一，就是我们还有哪一些愚蠢的事情，你还是保守着，和你还有什么罪孽瞒着，你要怎么把它交出来吗？ Ya, pertanyaan yang pertama, yang nomor 1, masih adakah kebodohan-kebodohan yang Anda rahasiakan? Dan masih adakah dosa-dosa yang Anda rahasiakan? Bagaimana Anda akan menyerahkannya? 第二，就是你还记得自己像怪兽的样子吗？喜欢骂人，喜欢诽谤，喜欢充满愤怒，那个时候怎么样？当时你满意吗？ Lalu pertanyaan yang kedua, masih ingatkah Anda pada saat rupa Anda adalah monster, suka maki-maki, fitnah-fitnah, penuh dengan amarah? Bagaimanakah pada saat itu? Apakah Anda puas pada saat itu? 第三，就是发表你的评论。当你在镜子面前重复你怪物出现后，重复一遍，大声咒骂，看起来不错哦。Ya, lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Beri komen. Setelah Anda ulangi rupa monster Anda itu di depan kaca cermin, ulangi, maki-makilah dengan meledak-meledak.
Rupamu terlihat bagus atau enggak? 好，那我们自学审思就到这个地方，我们今天就研习到这个地方。那我们现在进入到这个神圣的祷告。 Ya, puja bakti kita sampai di sini dan sekarang kita akan memasuki ke bagian doa. Ya, jadi doa ini akan saya dahului, lalu kita semua di sini akan mengikutinya. Ya. Sebelum itu kita bisa mempersiapkan pikiran kita, hati kita ya, supaya doa ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dengan maksimal. Ya, doa mulai. Buddha, Buddha, aku rindu aku rindu Engkau menjadi pusat hidupku. Engkau menjadi pusat hidupku. Di dalam hati ini, Di dalam hati ini, jauhi jauhi dari pembangunan dari pembangunan museum-museum wujud monster. museum-museum wujud monster. Tolonglah aku Tolonglah aku terbebas terbebas dari berhala-berhalaku selama ini. dari berhala-berhalaku selama ini. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Buddha Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Nama Bensi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的 感谢天师的 阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Oke, sekarang kita memasuki ke sabda syair ya, kearifan yang diambil dari Dhammapada yang ke-15 ayat 197, 198 dan 199. 我们来念这个智慧诗，法句经第15章197节。 Ya, sekarang kita ikuti membaca ya, karena ini ada 3 ayat, jadi kita membacanya satu-satu ya. Dimulai dari yang ayat 197. 我们的确很安乐地活着，在众怨恨之中，我们无怨无恨；在众怨恨中者，我们住于无怨无恨。 Ya, sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci. 我们念法句经第15章198节。 Ya, sekarang kita di ayat yang ke-198. 我们的确很安乐地活着，在重病之中，我们无病患；在重病患者中，我们住于无病。 Ya, kita baca sama-sama ya. Yang 198. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. 法句经15章第199节。 Ya, sekarang kita di ayat yang ke-199. 我们的确很安乐地活着，在众贪欲之中，我们无贪无欲；在众贪欲者中，我们住于无贪无欲。 Ya, kita baca yang ayat ke-199 ya. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. 那我们今天的研习就到此结束。 Ya, puja bakti kita sampai di titik ini. 希望每一场的研习都能够增加我们的智慧，让我们有所收获满满。 Ya, jangan lupa ya, kita dalam setiap minggunya mengikuti puja bakti ya. Kita jadi nanti jumpa lagi di minggu depan ya. Jangan lewatkan episode selanjutnya, pertemuan selanjutnya, supaya kita terus diberikan siraman Buddha dan juga berkat dari Sang Buddha.
不要忘喽，我们下周日还要回来上课哦，要时常接受这个佛光普照。Ya, seperti tadi ya, kita jangan lupa ya. Kita kembali lagi di minggu depan ya. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan supaya kita terus mendapatkan dan diberikan siraman Buddha. 那我们今天的研习就到这个地方，祝福各位家人平安健康。 Ya, puja bakti kita sampai di sini mendoakan semuanya lancar-lancar selalu dan dalam keadaan sehat-sehat, keadaan yang baik-baik saja. 好，以上。也